Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mangge. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk traveling lagi menuju Masjid Al-Jabar yang ada di kota Bandung. Nah, perjalanan saya ini dimulai dari kota Depok. Saya akan menggunakan kereta api cepat dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar. Mungkin teman-teman pada tahu ya kemegahan dari Masjid Al-Jabar ini, sehingga mempunyai daya tarik sendiri. Dan juga masjid ini adalah kebanggaan warga Bandung dan juga kebanggaan masyarakat Indonesia. Jadi di dalam perjalanan ini saya akan mereview ya, mengajak kalian dan juga memberikan informasi rute perjalanan dari kota Jakarta atau dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar menggunakan kereta cepat. Berapa ongkos yang habis? Nonton videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun Duren Kalibata ya. Jadi perlu diketahui kalau kalian dari stasiun Depok menuju ke stasiun kereta cepat Halim, kalian bisa turun di stasiun Duren Kalibata ini. Setelah itu bisa naik Trans Jakarta dan juga bisa naik ojek online. Nah ini saya karena buru-buru ya, saya mau pesan ojek online aja. Setiba di stasiun Duren Kalibata, akhirnya saya melanjutkan perjalanan menggunakan ojek online aja menuju stasiun Halim. Sebenarnya sih banyak ya alternatif transportasi yang bisa kalian gunakan, karena perjalanan saya ini dimulai dari kota Depok, stasiun Depok. Akhirnya saya turun di stasiun Kalibata aja. Dan dari Kalibata ini kalian bisa naik ojek online dengan biaya Rp9.000. Bisa juga naik Transjakarta. Nah, buat teman-teman yang di daerah Jakarta, kalian juga bisa naik MRT dari stasiun MRT manapun. Nanti stasiun MRT ini akan langsung berhenti di stasiun Halim. Dan juga sekedar informasi buat kalian, jika berada di daerah Kalibata, Uki, dan juga daerah lainnya, kalau menuju ke stasiun Kalibata ini kalian tidak harus melewati atau masuk di Bandara Halim. Akan tetapi kalian harus melewati jalan Uki dulu, daerah Uki dulu, terus kalian harus mutar di depan Wika. Nah, setelah itu kalian akan bertemu dengan arahan yang akan menuju ke stasiun Halim. Akhirnya kita sampai di stasiun kereta cepat Halim ya. Nah ini sebenarnya udah berapa kali saya buat kontennya, tapi dikarenakan saya bikin konten mau sholat di Masjid Al-Jabar, akhirnya saya buat rute terbaru lagi. Jadi dari stasiun Kalibata kalian bisa naik ojek online ataupun naik bus seperti itu. Ini kereta saya jam 2 ya berangkatnya, jadi 30 menit sebelum sampai kalian wajib sudah berada di stasiun Halim. Kita check in dulu.
Ya, tutup dulu ya. Jadi keretanya ini berangkat tepat pukul 14.00, jadi 30 menit sebelum kereta berangkat itu kita udah boleh masuk check in. Ini saya di gerbong berapa ya? Gerbong 2 ekonomi premium 05C. Kita cari dulu gerbong 2-nya di mana. Gerbong 2 di mana? Gerbong 2 di kanan, Pak. Oh ya. Satu ini terus itu. Ya, makasih. Mau tebut gua aja. Gerbong 2. Kita cari dulu gerbong 2-nya. Si Mbak, ini gerbong 2 ya? 2 iya, sebelah kanan. Kasih. Kita masuk gerbong 2. Tengah. Apa tanda yang dekat ada? Gerbong 205C. Halim menuju stasiun akhir stasiun Tegaluar dan dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Bus, yes. Tepat pukul 14.00 atau jam 2 siang, kereta api cepat dari stasiun Halim dengan pemberhentian terakhir stasiun Tegaluar ini diberangkatkan. Nah, buat teman-teman, saya tidak akan mereview banyak ya mengenai kereta api cepat ini, dikarenakan saya sudah mereview kereta api cepat ini mulai dari kelas ekonomi eksekutif, kelas bisnis, sampai first class-nya. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan bisa nonton di video saya sebelumnya. Di situ saya mereview full mengenai perjalanan kereta api ini turun di stasiun Padalarang. Menggunakan kereta feeder pun saya sudah mereviewnya. Jadi teman-teman ketinggalan informasi, langsung aja kalian nonton aja di video saya sebelumnya. Jadi saya hanya di sini memperlihatkan suasana perjalanan kereta api cepat dari stasiun Halim menuju stasiun terakhir Tegaluar. Dan juga sekedar informasi buat kalian, pada saat saya naik kereta api ini kecepatannya itu tidak sampai 300 km per jam, dikarenakan waktu kita masuk di kota Karawang itu terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga kereta api ini hanya berjalan kurang lebih 180-an km per jam. Ya nggak apa-apa sih, demi safety juga kan. Jadi menurut saya ketika hujan turun, kereta api ini tidak akan menempuh jalur maksimalnya. Dan inilah pemandangan-pemandangan dari jendela kereta api cepat. Wah, ini keren banget ya. Semoga kalian terhibur. Dan setibanya nanti saya di stasiun Tegaluar, saya akan lanjut memberikan informasi kepada kalian bagaimana caranya dari stasiun Tegaluar menuju ke Masjid Al-Jabar. Pelanggan kami yang terhormat, kami informasikan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, saat ini KA Cepatbus dengan nomor KA G1133 berjalan dengan kecepatan batas aman karena untuk menyesuaikan kondisi cuaca di luar kereta.
masuk di stasiun Kerawang. Nah ini mungkin beberapa bulan lagi akan aktif ya. Jadi teman-teman bisa naik kereta api cepat dari stasiun Kerawang. Oh ya, tadi ada informasi ya. Jadi kecepatan ini disesuaikan dengan cuaca yang lagi di luar, karena udah mulai musim hujan. Jadi mungkin kecepatannya tidak sampai 350 km per jam. Wah, kayaknya nggak nyampe 45 menitan ya kita di sana. Tadi itu stasiun Kerawang tuh. Oke teman-teman, ini sekarang udah di stasiun Padalarang ya. Harusnya sih kita tadi tiba itu jam 2 lewat 30 menit atau setengah 3. Dikarenakan tadi perjalanan di Kerawang ya kalau nggak salah itu ada hujan, sehingga kereta ini memperlambat kecepatannya. Tadi saya lihat dari harusnya kan batas maksimum 350 km per jam, dia menurun jadi 180-an kalau nggak salah. Jadi kita telat 10 menit untuk sampai di stasiun Padalarang. Kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tegaluar. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami ucapkan selamat berpisah bagi pelanggan yang akan turun di sini. Kami yang bertugas atas nama PT KAI mengucapkan selamat berpisah kepada seluruh passenger dan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KA Cepat Bus. Kami informasikan bahwa pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah antara peron dengan kereta. Terima kasih. Daripada di stasiun ada benar. Oke, saya udah sampai di stasiun Tegaluar. Harusnya sih apa ya, kita ini telat 15 menit dikarenakan tadi di Kerawang hujan, sehingga kereta memperlambat kecepatannya dari 350 kalau nggak salah di 180-an. Nah dari sini saya masih mau tanya-tanya dulu nih, kalau ke Masjid Al Jabar kita harus naik kendaraan apa. Karena informasinya dari sini tuh ada kendaraan Damri ya kalau nggak salah untuk ke Masjid Al Jabar nih. Nanti kita lihat aja. Kita tanya petugasnya yang di luar. Wah, seperti ini stasiun Tegaluar. Karena kemarin saya biasanya turun di Padalarang. Nah baru ini saya turun di stasiun Tegaluar nih. Jadi turun naik. Tapi masih ramean ini sih kalau menurut saya ya, dibandingkan stasiun Padalarang. Karena Padalarang itu kita nggak bisa nunggu lama gitu. Jadi hanya beberapa menit nyampe dari kereta feeder, setelah itu langsung naik. Oh iya, ini kita ini dulu nih, tiket. Ya, kalau barcode. Nah, situ ada bus tuh. Ini keberangkatan keluar. Lagi berengus nih. Keluarnya sini. Jam mobil kedatangan. Kayaknya keluarnya sana deh. Nah itu ada Damri tuh.
Jadi usahakan bertanya ya, karena kalau tidak bertanya malu, bisa nyasar. Berangkatnya dari sini, keluarnya di sini. Nah ini dambrinya. Saya mau tanya dulu ini dambrinya ke mana aja. Apakah dia ke Bandung atau langsung ke Tegaluarnya. Nah ini loket dambrinya nih. Sebenarnya bisa juga sih kita naik Gojek atau Gokar gitu. Shuttle Tegal Alur Stasiun Bandung 15.000 via Aljabar, Mi Metro, TSM Gatsu, alun-alun Bandung, Pasar Baru 15.000. Jadi dari sini kita hanya bayar 15.000, bisa langsung ke Masjid Aljabar. Tapi saya mau duduk-duduk dulu deh sambil ngelihat suasana di sini. Oke teman-teman, saya ke Aljabarnya itu, ke Masjid Aljabar naik ini aja ya, Gojek. Tadi itu udah pesan 9.000 dari sini. Cukup dekat juga ya, dan cukup murah. Kita tunggu dulu Gojeknya nih. Setelah menunggu kurang lebih 1 menit, ojek online akhirnya mengantarkan saya menuju Masjid Aljabar, masjid kebanggaan warga Bandung dan seluruh warga muslim yang ada di Indonesia. Jadi perlu diketahui juga teman-teman, jarak dari stasiun Tegaluar ini menuju Masjid Aljabar itu kurang lebih hanya 5-10 menit. Kalian bisa memilih opsi apakah kalian akan naik bus damri atau menggunakan ojek online. Harganya juga cukup relatif murah ya. Kalau kalian naik ojek online hanya bayar 9.000, tapi kalau kalian naik bus damri kalian cukup mengeluarkan 15.000 saja. Akan tetapi dengan biaya 15.000 itu kalian sudah diantarkan sampai di stasiun Bandung. Tadi udah saya lihatkan ya rutenya. Jadi bis damri ini dari stasiun Tegaluar dia mampir di Masjid Aljabar, terus lanjut ke alun-alun Bandung, Pasar Baru, dan di pemberhentian terakhir di stasiun Bandung. Tapi kalau kalian turun di stasiun Padalarang, kalian hanya cukup naik kereta feeder saja dengan biaya 4.000. Jadi tergantung pilihan teman-teman, apakah turun di Padalarang menggunakan kereta feeder atau turun di Tegaluar menggunakan bus damri. Kang, makasih ya. Ya. Oke, teman-teman, akhirnya saya sampai juga di Masjid Aljabar. Nah, ini masjidnya. Bisa masuk ke dalam gak? Bisa kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih, Masjid Aljabar. Wah, ini keren banget ya. Dan finally trip saya hari ini berakhir di sini di Masjid Aljabar. Next time nanti kita lanjut lagi perjalanan kita. Rencananya sih saya mau nyoba trip ke Bali ya, menggunakan kereta api murah. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.